tetap dalam sukacita semua ya adik-adik. Jadi meskipun hari Minggu ini kita masih beribadah dalam rumah, tidak mengurangi sukacita anak KKR semua. Oke, sebelum mulai peribadahan kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, diwakilkan oleh Kak Yosa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih karena padamu kami masih bisa beribadah. Dan Mas, amin. Nah, sekarang kita mau bernyanyi adik-adik. Lagu apa ya Kak? Lagunya Hati yang Gembira. Ayo adik-adik semua sambil bertepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke adik-adik, kita masih bersukacita, masih dong Kak. Jadi kita menyanyi satu lagu lagi yaitu Allahku besar. Oke, semua buat gerakannya ya adik-adik. Ayo bangkit berdiri, ayo. Buat gerakannya ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung milik
adik-adik semua ambil posisi berdoa. Kita akan bernyanyi lagu Bagaikan Bejana. Adik-adik KKR, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan juga selama hari Minggu untuk kita semua. Jadi pada hari ini kakak di sini akan membawakan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Ayo coba kita lihat siapa yang udah bawa Alkitabnya. Coba kita ambil Alkitab kita dari kitab Keluaran 14. Keluaran 14 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Ada yang lupa ya? Apa ya? Oh iya, kita berdoa dulu ya sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada kami pada hari Minggu ini. Kami boleh bersukacita, kami boleh memuji nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan berikan pengertian agar kami mampu mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Oke, sekarang sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, kakak udah kenal sama kakak? Belum kan? Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau memperkenalkan diri dulu kepada adik-adik semua. Nama kakak adalah Kak Dewi. Nama kakak adalah Kak Dewi Berunya Berupinem. Jadi panggil kakak Kak Dewi Berupinem. Oke, jadi setelah kita kenalan, sekarang ayo kita buka Alkitab kita. Terambil dari mana tadi? Iya, dari kitab Keluaran 14 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Oke, kita akan baca ya. Kita pelan-pelan membacanya. Ayo buka semua Alkitabnya. Keluaran 14 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Oke, kita akan membacanya. Kita pelan-pelan membacanya ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 22. Menyeberangi Laut Taberau. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi kakak mau sapa anak-anak sekolah minggu. Shalom bagi kita semua. Iya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Pernah dengar kan? Adik-adik tentunya sudah pernah mendengar bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya, menarik sekali ya bahasan kita pada hari ini. Jadi, tema yang sampai kepada kita pada hari ini adalah Tuhanku hebat. Apa dekku? Tuhanku hebat. Sekali lagi ya, kita ulang. Kita akan buat gerakannya, yaitu seperti ini. Tuhanku hebat. Oke, sekali lagi ya. Tuhanku hebat. Oke, itulah tema kita pada hari ini. Jadi, sebelum kita membahas bagaimana kehebatan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, kita mau cerita dulu bagaimana bangsa Israel ditawan, bahkan dijajah oleh bangsa Mesir pada saat itu. Oh iya, kakak mau tanya dulu. Siapa yang tahu siapakah raja yang memerintah bangsa Mesir pada saat itu? Ayo, adik-adik tentunya sudah tahu kan? Siapakah raja yang memerintah ataupun yang menawan bangsa Israel pada saat itu? Raja siapa? Raja siapa? Oh iya, betul sekali. Raja Firaun. Oke, Raja Firaun. Ayo kita baca semua ya. Firaun. Ingat ya, raja yang memerintah pada saat itu adalah Raja Firaun. Lalu kita mau lihat kembali. Seberapa lamakah bangsa Israel ditawan ataupun dijajah pada saat itu? Berapa? Iya, lama sekali ya. Sekitar kurang lebih 400 tahun. Wah, lama sekali. Sedangkan bangsa Indonesia sendiri juga waktu dijajah oleh bangsa Belanda 350 tahun, itu sudah sangat panjang sekali perjalanannya. Tapi bangsa Israel bahkan jauh lebih besar lagi dijajah oleh bangsa Mesir, sekitar kurang lebih 400 tahun. Dan ketika dia dijajah pada saat itu, dia sangat menderita. Bangsa Israel sebagai bangsa
bangsa pilihan Tuhan, dia sangat menderita. Dia sangat dikekang oleh bangsa Mesir. Dia diperlakukan dengan sangat-sangat tidak wajar oleh bangsa Mesir pada saat itu. Dia dijadikan sebagai pekerja tapi tidak memperoleh upah. Ya, kejam sekali ya bangsa Mesir pada saat itu ya. Lalu pada saat itu adik-adik semuanya, bangsa Israel menjerit kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang ditetapkan menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Tapi kenapa Kak? Kok dia sampai dijajah? Kok sampai ditawan oleh bangsa Mesir? Iya, karena itulah yang harus digenapi oleh Allah itu sendiri. Karena dia akan membebaskan bangsanya dari tawanan perbudakan. Iya, itu dia. Jadi adik-adik harus ingat ya, yang pertama bangsa Israel itu ditawan oleh bangsa Mesir sekitar kurang lebih 400 tahun. Yang kedua, dia ditawan dengan tidak wajar, diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan sangat menderita. Jadi pada saat itu bangsa Israel sangat-sangat menderita. Yang ketiga yang harus kita ingat adalah bahwasannya bangsa Israel meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu kakak mau tanya dulu sama adik-adik semua, apakah Tuhan mendengar jeritan ataupun permintaan dari bangsa Israel? Bagaimana? Iya, Allah itu mendengar apa yang bangsa Israel minta. Jeritan bangsa Israel Tuhan juga dengar. Oleh karena itu Allah pada saat itu mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Siapa tadi namanya adik-adik? Iya, Musa. Oke, kita lihat ya ini. Musa, ingat ya, Musa lah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Iya, mereka akhirnya boleh keluar dari tanah Mesir setelah proses panjang yang dilalui mereka. Bagaimana bisa kita lihat kan bahwasannya sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah menurunkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan saat tulah yang ke-10 lah bangsa Mesir ataupun Raja Firaun membebaskan bangsa Israel dari tawanannya. Ya, mereka sangat bersukacita karena pada saat itu mereka akhirnya bisa keluar dari tanah perbudakan. Ya, mereka sangat bersukacita pada saat itu. Jadi adik-adik semua harus mengingat bahwasannya seperti yang kakak bilang tadi, ada 4 poin yang harus kita ingat sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang pertama adalah bangsa Israel ditawan selama kurang lebih 400 tahun. Yang kedua adalah bangsa Israel sangat-sangat menderita pada saat dia menjadi tawanan bangsa Mesir. Yang ketiga, bangsa Israel meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang keempat adalah lalu Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan ataupun dari tanah Mesir. Oke, jadi itu yang harus diingat ya. Bagaimana bangsa Israel ditawan oleh bangsa Mesir pada saat itu. Oke, lalu kita mau membahas mengenai kitab Keluaran 14 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Dalam ayat ini yang menjadi perikop adalah menyeberangi laut Teberau. Oke, jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melewati laut Teberau. Kalau kita lihat di gambar-gambar yang sering kita lihat dalam mungkin di internet ataupun di TV, jadi laut Teberau ini adalah laut yang sangat luas, laut yang sangat dalam. Lalu pertanyaannya Kak, bagaimana ya Kak mereka boleh melewati laut Teberau pada saat itu?
itu, iya, sinilah sangat menarik sekali bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kehebatan Tuhan nyata terjadi pada bangsa Israel. Jadi kita lihat ya ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ya, ayat yang ke-21 mengatakan bahwasannya ketika Musa mengulurkan tangannya ke atas laut itu, terbelahlah air itu menjadi tanah yang kering. Disitulah bagaimana mukjizat Tuhan atau bagaimana kehebatan Tuhan nyata bagi bangsa Israel. Laut yang tadinya tidak bisa diseberangi dibelah dua oleh Allah melalui Musa. Ketika pada saat itu Allah mengatakan kepada Musa, "Hei Musa, sekarang ulurkanlah tanganmu dan tongkatmu itu ke laut itu." Maka laut itu terbelah menjadi dua dan berubah menjadi tanah yang kering. Lalu mereka boleh berjalan di atas tanah yang kering itu. Lalu kita bisa lagi melihat dalam ayat yang ke-22. Demikianlah orang-orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering, sedangkan di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kita bisa melihat bagaimana kehebatan Tuhan pada saat itu. Kiri dan kanan mereka itu adalah laut. Sedangkan di tengah-tengah laut itu berubah menjadi tanah yang kering. Sehingga bangsa Israel dan juga Musa yang sangat banyak pada saat itu boleh melewati laut Taberau. Lalu pada saat itu kalau kita melihat ayat yang selanjutnya, bahwasannya hati Raja Firaun berubah. Dia ingin kembali menawan bangsa Israel. Oleh karena itu, dia menyuruh para prajuritnya untuk mengejar bangsa Israel. Ketika bangsa Mesir mengejar bangsa Israel pada saat itu, lalu Allah kembali melakukan kehebatannya. Dia ketika bangsa Israel sudah berhasil melewati laut itu, maka Allah membalikkan kembali keadaan laut itu. Maka bangsa Israel pun akhirnya bangsa Mesir dan para prajurit-prajuritnya menjadi tenggelam dibawa oleh arus air laut. Itulah bagaimana kita lihat bagaimana kehebatan Tuhan itu kepada bangsa pilihannya. Bangsa pilihannya yaitu bangsa Israel. Jadi adik-adik semua, dari teks ini boleh kita lihat bagaimana kehebatan Tuhan nyata pada bangsa pilihannya. Yang pertama adalah laut berubah menjadi tanah yang kering. Terbelah menjadi tanah yang kering. Yang pertama adalah laut berubah menjadi tanah yang kering. Sehingga bangsa Israel boleh melewati laut itu. Yang kedua, laut itu menjadi terbelah. Ayo coba kita bayangkan, boleh nggak kalau laut itu terbelah? Tentu enggak ya, tapi karena Tuhan yang berkuasa, karena kehebatan Tuhan, itu boleh terjadi. Yang ketiga adalah bangsa Israel boleh berjalan di tengah-tengah laut itu, karena sudah berubah menjadi tanah yang kering. Itu kehebatan Tuhan. Dari Keluaran 14 ayat yang ke-21 sampai 22 kita boleh melihat bagaimana kehebatan Tuhan. Oke, sekarang kita mau lihat kembali bagaimana kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik semua, sudah bisa kan merasakan bagaimana kehebatan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita? Ayo kita mau daftarkan apa-apa sajakah kebaikan Tuhan yang kita alami ataupun yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita diberikan kepintaran.
sehingga kita boleh sekolah, kita boleh melakukan hal-hal yang baik. Itu semua kan karena kehebatan Tuhan. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Hari ini kita boleh datang mengikuti kebaktian, itu semua karena kesempatan dari Tuhan. Oke, yang seterusnya apa lagi? Iya, kesehatan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan pada hari ini. Meskipun ada virus corona saat ini, tapi kita masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa memuji nama Tuhan. Kita boleh bersekolah minggu pada hari ini. Itu semua karena kehebatan Tuhan. Oke, jadi pada hari ini kita mau memuji Tuhan melalui kehebatan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita mau mengekspresikan kehebatan Tuhan dalam kehidupan kita melalui pujian. Pujian apa? Oke, jadi kita akan memuji nama Tuhan dari lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tahu kan? Oke, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji kehebatan Tuhan. Kita mau puji Dia dari kidung rohani kita. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Oke, kita akan buat juga gerakannya ya. Ayo semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3 ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oke, kita memuji Tuhan dengan kehebatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kita mau aminkan firman Tuhan. Kita mengakui Tuhan itu hebat, Tuhan itu berkuasa, Dia boleh melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika anak-anak sekolah minggu, ketika adik-adik percaya, maka semua boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan kita hebat. Oke, amin. Kita berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami bersuka cita Tuhan untuk firman yang luar biasa boleh kami dengarkan. Berikan kami pengertian hikmat daripada Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Untuk anak-anak sekolah minggu juga Tuhan, adik-adik kami semua, Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan tetap tambahkan kepintaran, agar melalui adik-adik kami ini juga Tuhan, terlihat bagaimana kehebatan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami akan melanjutkan kembali kebaktian kami Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jadi kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi lagu sejuta. Oke, kita bernyanyi sejuta ya adik-adik. Bertepuk tangan dan kumpulkan persembahan kita. Sejuta, persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan taat
nyala sejuta. Nah, kita sekarang memasuki doa syafaat dan doa persembahan kita. Jadi adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk hari Minggu ini. Kami masih dapat beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Meskipun Tuhan pada saat ini kami belum beribadah di dalam gereja dan bertemu dengan teman-teman kami dan guru sekolah minggu kami, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati firman-Mu ini Tuhan, agar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di sini juga Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan-Mu, persembahan kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar berkenan di dalam gereja Tuhan saja. Bapa kami yang di surga, di sini juga Tuhan, kami berdoa untuk anak KKR kami dimanapun mereka berada, terkhususnya Tuhan di dalam KKR Runggun Kutam Baru ini. Berkati anak KKR kami Tuhan, berilah mereka kesehatan, serta berilah mereka kepintaran, agar mereka tetap setia di dalam persekolahan maupun di dalam kebaktian mereka Bapa. Bapa, berkati juga guru sekolah minggu kami yang tetap senantiasa untuk mengajari kami dan tetap bersukacita di dalam Tuhan melakukan pelayanan ini. Tuhan limpahkan ke dalam dirinya sukacita yang tiada henti-hentinya. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati kesehatannya juga Bapa. Bapa, di sini juga kami berdoa kepada orang tua kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berilah mereka kesehatan, rezeki, agar Bapa mereka tetap senantiasa mengajari kami anak-anaknya tetap di dalam tangan Tuhan saja. Inilah doa kami yang kurang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Kebaktian minggu kita pada hari ini sudah selesai. Jadi untuk adik-adik semuanya tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Shalom.